Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita bahas timnas. Oke. Kita bahas timnas kemarin saat menghadapi Filipina. Filipina yang jelek atau Indonesia yang bagus? Kualitasnya beda. Levelnya beda dan mungkin kualitas kita ada faktor beririsannya gitu. Kualitas kita meningkat karena kan ini tim Apa yang meningkat dari Tulung Cup? Ya, di Tulung Cup itu ya ini tim yang dihajar habis-habisan. Gue ngeliat respon netizen karena waktu itu kan live reaction juga di Tulung di Jebret Medan itu netizen ngajar tim ini habis-habisan dan gue ngeliat respon mereka di ajang kemarin pertandingan pembuka itu bagus banget. Walaupun masih ada beberapa pemain kayak Arkan Kakak masih lagi-lagi berlanjut ya. Ini belum Iya, bisa dia golin. belum bikin gol. Periode waktu yang udah lama banget dia belum bikin gol sejak momen James Raban masuk ngegolin lagi. Kasihan banget. Gol pertama ya? Peluangnya banyak banget Iya. Arkan Kakak kasihan. masih belum datang. Mungkin tapi dia dari segi performance udah bikin peluang kayak gitu udah bagus. Tinggal golnya aja yang belum kebuka lagi. Tapi gue ngeliat performa kemarin emang kalau as a response itu bagus banget dari timnya Indra Syafri. Dan gue ngeliat di fase grup kali ini di atas kertas lawan-lawan itu emang kualitasnya menurut gue di bawah kita semua tuh. Baik dari Filipina, nextnya lawan Kamboja, ada lagi pertandingan penutup nanti level lawannya pun menurut gue masih di bawah kita. Dan menurut gue dengan kapasitas tim yang kita punya dan pembekalan pembelajaran yang kita ambil di Tulung walaupun kita dibantai di situ, tapi pembelajaran di sana gue sih kelihatan kemarin ke bawah dan itu belajar banget pemain kita tuh error-errornya nggak sebanyak di Tulung dan itu menurut gue perkembangan dan beruntung mereka masih muda dan Indra Syafri juga cepat ngeresponnya. Jadi gue ngeliat sih seharusnya fase grup sapu bersih sih menurut gue. Ya, on paper sih ya merem sih harusnya ya kita melihat lawan-lawan ini. Cuman begitu gua ngeliat Timor Leste main, bahaya juga loh ini tim punya speed yang luar biasa, punya kemampuan counter yang bagus. Kalau kita bermain terlalu high, terlalu meremehkan, counter-counternya bisa bahaya Timor Leste. Kamboja dari sisi permainan juga sebetulnya lebih bagus dari Timor Leste dalam holding possession, menciptakan peluang, tapi suenya aja mereka nggak bisa bikin gol di babak pertama, mereka harus kebobolan 3 gol. Baru bisa ngejar akhirnya di babak kedua jadi 3-2 mereka ujung-ujungnya kalah gitu. Ya tadi Rizal sempat singgung, ya Tulung ya kita nggak bisa jadiin patokan juga lawan-lawannya mah jauh di atas kita kan. Umur pun jauh. Dari umur jauh, dari kualitas pun ya luar biasa. Kita bicara Ukraina, juniornya kan luar biasa. Panama, juniornya gila-gilaan. Belum lagi Jepang, Italia. Ya udahlah, emang kita udah kalah segalanya lah. Jadi dibantai di situ semua. Cuman lu bisa petik apa dari semua pelajaran itu. Nah, dari sisi permainan sebelum masuk ke turnamen ini kan dia ditanya, tim lo yang 2013 sama tim lo sekarang bagusan mana? Dia bilang bagusan ini. Wow. Indra Syafri nih gitu ya. Iya, 2013 yang mereka juara kan, Evan Dimas dan kawan-kawan gitu. Betul, di timnya Evan Dimas mungkin individually beberapa outstanding gitu. Tapi collective play-nya as a unit, tim ini jauh lebih rata. Semua bisa cetak gol. Kemarin nggak ada pemain yang lo harus mencetak gol ya pasti dia cetak gol, nggak juga. Ternyata datang dari second line. Abrizal dari sisi kanan, lalu Iqbal 2 gol dari belakang. Kadek Karel bisa cetak gol. Mufli Hidayat gue paling suka 17. Anak sudah selek. Gue sih Donitri lah, mantep sih. Mainnya luar biasa. Iya memang jauh lebih kolektif. Dan ketika pemain lo mentok di satu sisi, wingbacknya ikut bantu, ngebuka serangan, pemainan segitiga, ngeciptain peluang di masing-masing sisi gitu. Dan semuanya bisa kayak satu senyawa gitu, sama-sama ngerti chemistry-nya gitu untuk bisa gue masuk ke sini, oke gue oper ke sini. Enak itu dari sisi permainan. Ya walaupun tadi gue ngelihat Malaysia main kok lebih bagus dari kita ya. Malaysia lawan Brunei menang 11-0. Ya Brunei-nya sih nggak ngelawan, tapi 11-0. Tapi Malaysia possession play-nya luar biasa loh. Gila gue. Tapi Indonesia kemarin juga layaknya menang dari lebih dari 6 ya Jal ya. Menurut gue bisa lebih karena kita keluarkan bikin gol. Nyerangnya datang terus, kita nyerang konstan gitu, datang lebih terus. Lebih sibuk di final third ya. Iya, kita datang terus dan menurut gue kalau kita bisa klinikal lagi walaupun gue nggak bisa nyaranin lu harusnya lebih klinikal dong, lu ngarepin apa udah 6 gol masih ngarepin klinikal, kejam juga sih menurut gue. Tapi kalau Indra Syafri bilang belum puas ya. Itu bagus, itu pelatih. Klinikal itu dan itu pelatih dan gue senang respon dia karena gue jujur bersimpati ya sama Indra Syafri dalam 1 bulan terakhir berlebih ngeliat apa yang dilakukan sama Coach Nova di U16 gitu. Ngelihat kok kayaknya sinergi soal tegak lurusnya malah U16 tuh lebih tegak lurus sama skuadnya Sinteyong gitu. Malah kayak beda banget di skipnya Indra Syafri. Tapi ngeliat penampilan apa bedanya Jal? Beda banget. Kalau soal mungkin karena standarnya di Tulung juga kali ya. Kita ngeliat tim ini dimainkan di Tulung itu kayak bingung gitu. Lu mau mainnya pendekatannya reaktif kah atau proaktif kah? Karena ketika di Tulung dia nyoba main proaktif, ternyata golnya kebobolan bukan karena kita dibongkar sama lawan. Kita main di belakang
colongan, ditembak jadi gol. Transisi lawan jadi gol mulu. Terlalu mudah ngelakuin itu. Tapi ternyata ketika kemarin gue ngeliat penampilan kemarin, walaupun baru satu pertandingan kemarin ya, tapi gue ngeliat modalnya itu udah punya gitu. Dan gue ngeliat emang ini tim yang Indra Syafri bisa racik dengan kemampuan dia sendiri, dan gue sih ngeliat jadinya nggak terlalu jauh-jauh banget gitu kualitas yang kita harapkan dari timnya, dari Coach Nova, Coach Indra, dan juga Coach Sinteyong. Oke. Seharusnya semua bisa tegak lurus ngeliat performa dari Yes. kemarin, dan gue harap Iya. ini berlanjut sampai selesai. Oke. Semoga ya harusnya juara karena Next, gua liat Kak. kualitasnya bagus banget. Next Kamboja, Mas. Yes. Dari pertandingan menghadapi Filipina kemarin, lu punya catatan? Kira-kira apa yang bakal di-twitch, bakalan dirubah? Ada beberapa momen di mana kita kehilangan bola mudah secara kesalahan elementer ya. Iya. Salah oper tuh 4 kali kalau nggak salah gue catat Indonesia bikin. Kalau lawannya punya kemampuan untuk melakukan counter yang berbahaya seperti Thailand, Vietnam, Australia dan kawan-kawan, hati-hati kita untuk kayak gitu. Nah, Kamboja sih gue ngeliat sih kecepatannya nggak secepat kemarin Oke, Timor Leste gitu. Tapi mereka possession game-nya bagus gitu. Mereka bisa nge-build up bola dari bawah. Kalau lawan Indonesia gue rasa mereka akan sulit untuk melakukan itu ya. Mungkin mereka akan lebih laid back untuk mencoba untuk melakukan counter seperti itu gitu. Jadi ya kemampuan kita gimana untuk bisa manfaatin itu, terusin apa yang sudah kita lakukan di pertandingan pertama. Yang gue seneng ya itu dia, ketika ini kayaknya bukan pemain inti nih, si Raven nggak dimainin, si Jardim nggak Welber nggak dimainin juga, tapi ternyata semua bisa ngebuktiin kok Mufli mainnya bagus, katanya lu bilang kan di kanan luar biasa banget, Donitri di sisi kiri juga luar biasa, pemain tengahnya ya sesuai standar lah, Tony mainnya kayak gitu, Vigo mainnya kayak gitu, tapi yang gue seneng tuh semua bisa contribute as a unit, semua tuh bisa menciptakan peluang. Ketika di sisi kanan ya lu kanan bisa ciptain peluang di situ, bola beralih ke kiri switch play, nyiptain peluang juga bertubi-tubi gitu. Satu mati, balik lagi press lagi, terus menciptakan creating chances. Nah, itu yang gue seneng dari timnya Indra Syafri sekarang. Jal, gue kan nonton tuh ya Indonesia Filipina. Gue dengerin si Bung Yuke ngomong bahwa ini tim tuh punya pairingnya di bench. Jadi kalau ini diganti udah ada B-nya, ini diganti udah ada B-nya gitu. Paketannya udah ada. Ya, ini berarti kan good dari good man management dari coach dong. Man management, dan gue jujur ini kan AFF ya jatuhnya. AFF ini ya, dan kita ngeliat dari AFF kan seharusnya kalau dari gue pengen juara. Gue mau kita di AFF tuh bisa, Indonesia tuh bisa juara di sana. Tapi ngeliat gimana kita respon ke AFF ini, kita kan udah switching ya, kita udah nggak nganggap ini sebagai turnamen yang urgensinya harus dimenangkan segala macam. Gue potong, maaf. Ini kita biasa juara nggak di sini? Kalau buat di level junior kita Juara pernah terus? pernah juara. Oh, sekali doang. Kak, udah lama. Kalau yang AFF 2013 itu Evan Dimas itu satu-satunya gelar kita di U19. 19. Kalau kelompok umur yang lain juara-juara juga. Sekali doang juga U16. 16 dua kali, U19 Berarti bukan sekali. reguler juara. Enggak. Tapi dalam 10 tahun terakhir kita ada juaranya. 2013 itu juara, satu-satunya juara kita. Kita udah dikasih kesempatan juara 4 kali menjadi tuan rumah. Nggak juara juga. Cuma sekali doang juaranya yang di Sidoarjo itu 2 kali di Gresik 13 kalah. itu. 13 juara. Iya, Evan Dimas. sekarang ada kesempatan lagi kita jadi tuan rumah, harusnya bisa kita maksimalin. Tapi ketika kita menjadi tuan rumah kemarin, Malaysia jadi juara 2022, 2018 mereka jadi juara juga. Vietnam Thailand udah 5 kali juara, Australia udah 5 kali juara. Jadi kita nggak sesering itu juga menjadi juara. Jadi gua rasa di 19 ya ini harusnya prioritas buat Siapa kita. lawan yang paling kira-kira sulit? Dari grup si itu kali ya. Sebelah. Ada Australia ikut lagi nggak sih Pak? Australia? Ikut. Ya. Kemarin Itu menang salah satu 6-0. pertimbangan terus itu tuh. Australia menang 6-0 kemarin. Lawan mereka. Singapura. Kemarin Australia itu lawan Laos. Laos adalah finalis tahun lalu. Laos juga di kelompok umur biasanya kuat-kuat juga. Jadi kalau ngomongin Dibantai soal 6-0. paketan itu, gue sih berharap karena di faktor fase grup tadi Mas Aryo bilang merem, seharusnya kita bisa nyaman lah untuk lolos di fase grup ini, yang berkaca dari paketan dan berkaca juga dari U16. Biasanya kalau di U16 ini biasanya kemarin mereka di Coach Nova tiap game tuh selalu rotasi. Mau dia mainnya di game pertamanya bagus, game kedua nggak ada jaminan itu pemain bakal starting lagi. Berkaca dari squadnya Mirza dan kawan-kawan ya. Dan gue ngeliat sih di U19 kayaknya bakal ngelakuin itu lagi nih. Walaupun kemarin tim ini tim yang bisa menang nyukur lawannya dengan skor yang tebal banget, udah sampai setengah lusin. Tapi gue ngeliat ada kemungkinan tetap bakal di game kedua kita bakal nyoba dari awal, macam Jens Raven, Jardim juga mungkin bakal dari awal juga. Jadi gue ngeliat kemampuan kayak gitu bakal dicoba gitu. Soal komposisi tim bakal kita pamerkan di fase grup kayak gini kalau kita punya tim yang dalam dan tebel. Dan gue sih open aja kalau seandainya game kedua, dan prediksi gue bakal ada rotasi karena seharusnya di atas kertas kita tetap bisa menang, dan dari kualitas kita tetap kenapa harus merubah tim?
Karena tadi gue faktor walaupun gue pengen juara, tapi gue nganggap AFF ini sebagai pemerataan harusnya kalau menurut gue. Kita harus ngeratain pemain-pemain macam Raven ini walaupun dia baru kurang lebih 3 bulan lah bergabung sama timnas kita, tapi waktu menit main dia masih minim banget. Kenapa harus maksain main dia kalau yang lainnya juga? Dan lainnya gue masih bisa juga kayak masih banyak pemain yang juga alumnus dari Tulung, bahkan juga dari kelompok usia lebih junior lagi juga udah sering banget ikutan di level-level turnamen seperti ini. Jadi gue harap untuk melakukan rotasi bukan hal yang aneh juga menurut masalahnya gue. pemain dari bench player pun begitu dimainin perform gitu. Jadi nggak masalah-masalah banget lu bench atau that's why gue open sama kemungkinan itu bakal dilakuin sama coach ini. Kalau seandainya bisa dilakuin gitu bakal bagus. Ini menang lolos berarti ya? Seharusnya bisa menang lolos ya. Dan kita tabungan gol juga tebal banget. Kan final peringkat juara grup doang yang lolos. Ini satu doang. Yang pasti juara grup, That's runner why up terbaik mungkin bisa satu runner up terbaik dari tiga. Kita lawan Timor Leste mah ya udah gimana lawan Timor Leste. Yang penting besok menang dulu sih. Dan kita juga udah punya tabungan gol karena pesaing kita menangnya tipis-tipis. Cuma Timor Leste 3-2. Selisih 1 ya. Kita punya tabungan 6 gol dan di atas kertas harusnya kita bisa nyapu bersih sebagai juara ke-1, nggak perlu mikirin juara kedua menurut gua. Kalau gitu kata Rizal tadi sayang sekali Arkan belum bikin gol. Lihat ya, pegang omongan gua. Arkan bakal bikin gol lawan Kamboja. Amin. Gitu. Thank you Rizal, thank you Mas Aryo. Sama-sama, Din. Thank you juga untuk Awi. Thank you juga untuk PT Mitsindo Visual Pratama yang sudah memberikan kita sineri yang luar biasa bagus. Aldi Bawazir signing out. Thank you Jebret Team. Sampai jumpa di hari Senin. Besok ada live reaction nggak? Besok ada live reaction. Besok juga ada live reaction Indonesia menghadapi Kamboja di Jebret Media. So, dari Aldi Bawazir signing out. Bye bye. Adios. Vamos. Unos, dos, tres. Hala Madrid. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.